Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurus Sadah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk UKIN dengan materi menulis teks cerita sejarah dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan di kelas 12 farmasi. Mohon kritik dan saran untuk pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke. Kelasnya sudah dipiket? Sudah. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Ya, silakan Alifatan untuk memimpin doa pada hari ini. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Renanta sebagai sekretaris apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar maunya untuk merdeka. SMK? Bisa. SMK? Salam vokasi. Muatan Indonesia. Kita salam dulu semuanya. Oke. Ya, tepuk pagi. Oke, kita belum kompak nih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, harus konsentrasi ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menulis cerita sejarah. Ya, adapun langkah-langkah pertemuan pada hari ini yaitu yang pertama kalian harus simak materi yang Ibu sampaikan, yang kedua nanti akan Ibu bagikan kelompok, yang ketiga kalian ditugaskan untuk menulis teks cerita sejarah dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, juga ejaannya harus benar ya. Lalu terakhir yaitu dipresentasikan. Ya, teks cerita sejarah dapat dianalogikan dengan gedung arsip. Nah, kenapa? Karena gedung arsip ini merupakan suatu tempat ya untuk menyimpan peristiwa penting di masa lalu dan akan tetap selalu dikenang. Ingat, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebelum kita lanjut pembelajaran, Ibu melakukan pretest terlebih dahulu. Ada yang tahu ini uang 2000 siapa pahlawannya? Ya, silakan Safana. Husni Tamrin, Bu. Iya, betul. Muhammad Husni Tamrin. Betul ya, Safana ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Safana. Safana, kalau dalam struktur nih, nah kita kan belum belajar struktur teks cerita sejarah. Tapi ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam tahapan alur dalam
karya sastra. Nih, coba diingat-ingat lagi kembali ya. Oke, kalau dalam tahapan alur, nah ini Muhammad Husni Tamrin dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1894 di Sawah Besar, pinggiran kota Batavia. Ayahnya bernama Tamrin Muhammad Tabri yang pernah menjadi Wedana Batavia 1908. Nah, ini berarti bagian dari apa? Dari orientasi. Oke, betul, bagian orientasi. Siapa yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Ya, silakan, Naila. Teks yang menceritakan suatu peristiwa di masa lampau. Oke, betul. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menulis teks cerita sejarah dengan memerhatikan struktur dan kebahasaannya. Lalu manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu agar kita dapat memahami kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lampau dan kita itu bisa mengambil peran penting, mengambil kira-kira apa ya bisa ambil hikmahnya seperti itu. Dan yang kedua, menjadi seorang penulis. Nah, yang ketiga yaitu kita menjadi pakar sejarah atau sejarawan. Seperti itu dari manfaat pembelajaran pada hari ini. Untuk pembelajaran menulis teks cerita sejarah, apakah ada permasalahan? Ada, Bu. Ya, silakan Mayeza. Kan kita harus menulis dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Tapi masalahnya kadang kita masih menggunakan kata tidak baku karena terbawa bahasa sehari-hari. Oke, jadi kita memang suka terbawa bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari kita suka menggunakan kata tidak baku. Bagus pertanyaannya, nanti dijawab ya. Ada lagi pertanyaan? Ada, Bu, saya. Oke, silakan Anissa. Masalahnya kami terkadang lupa mengenai penggunaan huruf kapital dan lain-lain. Oke, jadi kita suka lupa ya mengenai penggunaan huruf kapital. Baik, jadi permasalahannya yang pertama itu mengenai kata baku dan tidak baku ya. Yang kedua yaitu mengenai penggunaan huruf kapital. Oke. Yang pertama, memang ya kita sering terbawa dalam percakapan sehari-hari sehingga kita untuk menulis teks cerita sejarah itu di sini menggunakan kata yang tidak baku gitu ya, kata yang tidak baku. Sekarang saya mau tanya, yang betul telur atau telur? Betul, yang betul adalah telur. Nah, yang kedua, nasihat atau nasehat? Ayo, nasihat atau nasihat? Nasihat. Yang betul adalah nasihat. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk nama. Contohnya Nurus Saadah, berarti N-nya harus huruf kapital dan S-nya huruf kapital. Selain nama itu ada kota atau tempat. Misalkan Tangerang Selatan. Nah, berarti T-nya huruf kapital dan S-nya huruf kapital. Lalu penggunaan Alkitab. Nah, saya mau tanya nih. Penulisan Al-Quran seperti ini betul atau salah? Ada yang betul, ada yang salah ya. Tadi kenapa jawabannya salah Nindya? Seharusnya kapital dan ada apostrof setelah huruf. Oke, betul sekali. Harusnya Q-nya juga huruf kapital dan ada apostrofnya setelah huruf R. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu Islam. Nah, agama berarti I-nya huruf kapital. Selanjutnya adalah Kristen. Nah, berarti K-nya huruf
kapital gitu ya. Oke, paham? Ya, cerita sejarah. Silakan Dewi dibaca apa itu cerita sejarah. Cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Oke, baik. Jadi cerita sejarah adalah sebuah karangan atau sebuah cerita ya yang menyajikan suatu peristiwa itu berjalan berdasarkan urutan waktu yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan peristiwa, cerita sejarah dapat diidentifikasi menjadi dua. Yang pertama, cerita sejarah yang memang benar-benar terjadi. Yang kedua, berarti cerita sejarah yang berupa hayalan. Nah, ini contohnya adalah cerpen dan novel. Salah satu novel yang berupa hayalan adalah yang dibuat oleh Pramudia Anantatur, ya. Bumi dan Manusia itu contohnya. Baik, berdasarkan tujuannya, cerita sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu cerita sejarah ekspositoris. Ekspositoris di sini berarti cerita sejarah yang dapat memperluas pengetahuan kita sebagai pembaca dan menggunakan bahasa yang informatif, memberikan informasi bagi kita, juga menggunakan kata-kata yang denotatif atau yang sebenarnya. Contohnya, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardoyo. Ia adalah presiden ketiga Indonesia dengan masa jabatan sangat singkat. B.J. Habibie merupakan putra Indonesia yang dikenal dengan julukan Mr. Cracks karena mengeluarkan teori di bidang pesawat. B.J. Habibie adalah orang yang jenius di bidang teknologi, bahkan ia sempat bekerja di Jerman dan dihormati banyak orang. Meskipun demikian, ia tidak melupakan Indonesia sehingga kembali ke tanah air pada tahun 1973 untuk membantu mengembangkan teknologi. Jadi kita tahu nih, oh ternyata Bapak B.J. Habibie ini lahir di Parepare gitu ya. Oh ternyata lahir dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puswowardoyo gitu ya. Oh ternyata beliau ini merupakan putra Indonesia gitu kan ya, yang mengeluarkan teori di bidang tentang pesawat gitu ya. Dan beliau ternyata pernah menjabat sebagai presiden. Jadi kita tahu ya. Selanjutnya, cerita sejarah sugestif. Berarti cerita sejarah yang bertujuan merangsang daya hayal kita nih gitu kan ya. Bahasanya otomatis pasti bahasa kiasan dan konotatif gitu ya, bahasa majas gitu ya. Contohnya, sejam lagi matahari akan terbenam. Oh, berarti kita membayangkan nih, sejam lagi matahari akan terbenam. Dari tempat persembunyiannya, dia dapat melihat barisan bukit itu. Baginya, darah merah dari luka-luka yang mewarnai tanah mempunyai arti simbolis darah ibu yang melahirkan anak. Dia ingin suatu waktu mengarang cerita tentang itu. Dia masih belum tahu dari mana hendak memulai ceritanya itu. Oke, jadi yang pertama ekspositoris, jadi kita nambah pengetahuan. Kalau sugestif, ini contohnya seperti cerpen dan novel. Jadi kita harus merangsang daya hayal kita, gitu ya. Baik, selanjutnya adalah struktur cerita sejarah. Ada orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi. Ingat saja yang segitiga. Nah, orientasi berarti di sini. Orientasi berarti masih awal, berarti masih pembukaan, berarti masih latar belakang. Nah, selanjutnya adalah komplikasi. Berarti di sini komplikasi mulai naik masalah sampai ke puncak. Nah, itu namanya komplikasi. Nah, selanjutnya adalah solusi. Berarti di sini namanya turunan, berarti masalah mulai menurun. Dan terakhir adalah reorientasi. Berarti di sini adalah penyelesaian, ya. Reorientasi. Reorientasi, penyelesaian. Biasanya penyelesaian ini kan ada yang akhirnya itu senang, akhirnya itu menyedihkan, atau akhirnya menggantung. Selanjutnya, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan dalam cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan kata benda atau kata ganti. Di sini kata bendanya bisa buku gitu ya. Kata gantinya berarti
Ia menunjuk kepada seseorang. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Kalau tadi berarti tokoh sentralnya adalah R.A. Kartini. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Misalkan Raja Adil, gadis cantik, hilal ganteng. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kata konjungsi. Contohnya adalah di, ke, dari, yang ya, kata penghubung. Selanjutnya yang kelima yaitu menggunakan kata yang menggambarkan kejadian pada masa lalu. Biasanya pada zaman dahulu, ya dahulu kala, suatu hari. Nah, seperti itu. Nah, adapun langkah-langkah dalam menulis cerita sejarah. Yang pertama harus tentukan tema. Ya, tema berarti gagasan pokoknya. Amanat berarti pesan yang mau kita sampaikan. Yang kedua, kita tetapkan sasarannya. Sasarannya apakah anak-anak, apakah masyarakat umum. Nah, dari situ kita menentukan bahasa kita. Yang ketiga, kita rancang peristiwa-peristiwa utama. Nah, yang keempat, kita bagi nih, bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Selanjutnya, kita rincikan secara detail dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya, menyusun tokoh dan perwatakan. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Lalu latar tempat, waktu, suasana, dan ada sudut pandang, posisi pengarang dalam bercerita. Lalu ini tadi pertanyaan salah satu teman kalian, yaitu kita harus pahami tentang ejaan bahasa Indonesia. Jangan sampai nulisnya juga salah ya. Dan terakhir berarti kita susun dalam bentuk paragraf. Baik, setelah kita mempelajari langkah-langkah menulis teks cerita sejarah, yang pertama tadi kita harus pahami dulu ya, kita membuat temanya dulu dan amanatnya. Kalau ini temanya berarti tentang emansipasi wanita gitu ya. Lalu kita menentukan sasarannya. Sasarannya di sini berarti pembacanya siapa? Nah, misalkan di sini adalah masyarakat umum gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita rancang gitu ya. Kita rancang peristiwa-peristiwanya itu peristiwa utama. Lalu setelah peristiwa-peristiwa utama itu kita bagi menjadi bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Nah, bagian-bagian ini kita masuk ke dalam struktur dari teks cerita sejarah. Nah, yang pertama itu kita bisa bagian orientasi. Ini adalah bagian dari pengenalan. Nah, di sini berarti pengenalannya adalah tentang kenapa tanggal 21 itu diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, lanjut ke komplikasi. Nah, komplikasi di sini adalah muncul masalah sampai ke puncak masalahnya. Berarti di sini Raden Ajeng Kartini ini orangnya yang pandai membaca gitu kan ya. Nah, tapi beliau ini sekolahnya tidak lanjut gitu kan ya, karena diputuskan sekolahnya oleh ayahnya. Jadi dia tidak bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini dia komplikasinya, dia terus berhubungan sama temannya ya, temannya waktu dia sekolah gitu kan ya. Nah, dia terus selalu berkomunikasi dengan temannya di Eropa tentang bertukar pikiran tentang emansipasi wanita. Dia ingin kalau perempuan itu bisa kok sejajar dengan laki-laki seperti itu. Lalu yang ketiga itu solusi. Di sini berarti penurunan. Nah, penurunan masalah di sini yaitu ketika beliau Raden Ajeng Kartini itu sudah berkeluarga, dia memiliki putra. Nah, lalu beliau meninggal gitu ya. Dan terakhir orientasinya di sini adalah kita susun. Oh, ternyata beliau ini sebagai pelopor gitu ya, sebagai pelopor emansipasi wanita. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Raden Ajeng Kartini, sosok gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Gitu ya. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, peringatan Hari Kartini diambil dari nama pahlawan nasional perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima ya dari 11 bersaudara dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Nah, dia lahir pada 21 April di Jepara, Jawa Tengah. Keluarga Kartini adalah merupakan sosok bangsawan di Jepara. Sang ayah dikenal sebagai bupati di Jepara. Ini merupakan bagian dari orientasi.
Selanjutnya, Kartini muda adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi ilmu pendidikan dan pengetahuan. Dia sangat pandai, gemar membaca dan menulis. Namun, kegemaran Kartini tersebut terenggut lantaran sang ayah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat meminta Kartini itu untuk tidak perlu menimba ilmu yang tinggi. Hal itu yang membuat Kartini hanya sampai sekolah dasar saja pada usia 12 tahun. Nah, selanjutnya, dia terakhir bersekolah di Europe's League School. Dia bersekolah inilah yang membuat Kartini mahir untuk berbahasa Belanda. Nah, Kartini berhenti bersekolah lantaran harus dipingit oleh sang ayah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Namun Kartini tetap memiliki tekad bulat dan tetap belajar walaupun telah berhenti dari sekolahnya. Sebab pada masa itu ya, Kartini ini sering berkirim surat dengan teman-temannya di luar negeri untuk saling bertukar informasi. Kartini juga rutin membaca buku-buku, koran, dan majalah. Nah, Kartini juga dia tertarik kepada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Nah, dan sejak saat itulah timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Pasalnya pada saat itu Kartini melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah. Oleh sebab itu dia memiliki ide untuk memajukan perempuan-perempuan Indonesia dari segala keterbelakangannya. Nah, ini merupakan bagian dari komplikasi ya. Nah, selanjutnya yaitu solusi. Nah, kemudian pada suatu hari 12 November 1903, Kartini memulai kehidupan baru. Ia dipinang oleh Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat yang sudah pernah memiliki 3 istri. Oleh suaminya, Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di Kabupaten Rembang. Setahun berselang dari pernikahannya, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki 4 hari pasca dia melahirkan, nah putra tercintanya itu. Nah, lalu dia pun ya, Raden Ajeng Kartini menghembuskan napas terakhirnya pada 17 September 1904 di usia 25 tahun. Dia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Nah, selanjutnya ini adalah bagian terakhir, bagian orientasi. Nah, berarti bagian dari penyelesaiannya. Raden Ajeng Kartini adalah sosok pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, dia juga selalu diingat sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Dengan memperjuangkan Kartini tersebut, saat ini tidak ada lagi pendiskriminasian kepada gender perempuan. Nah, berkat perjuangannya tersebut, akhirnya pada 2 Mei 1964 pemerintah menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan dan setiap 21 April itu diperingati sebagai Hari Kartini gitu ya. Nah, tadi kita kan sudah menentukan temanya gitu kan ya. Terus kita juga sudah menentukan sasaran pembacanya siapa, lalu kita rancang gitu ya peristiwa-peristiwa utamanya, lalu kita kelompok-kelompokkan gitu karena kita bagi menjadi 4 kelompok gitu kan ya, bagian dari orientasi, bagian komplikasi, bagian solusi, bagian orientasi. Selanjutnya tadi juga sudah dirincikan di dalam teks tersebut gitu kan ya. Nah, ternyata di dalam ini juga ada kita susun gitu ya, ada tokoh dan penokohan gitu ya. Tadi di sini ada tokoh Kartini, ada tokoh ayah gitu ya, ada suaminya, juga ada anaknya, dan ada ibunya juga. Oke, selain itu kita juga harus memerhatikan ejaan ya, harus kita perhatikan ejaan saat menulis lalu kita tuangkan dalam bentuk sebuah paragraf. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti dia. Nah, dia sangat pandai, gemar membaca dan menulis. Ada di paragraf kedua kalimat kedua. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral, Raden Ajeng Kartini. Ya, Raden Ajeng Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Ada di paragraf pertama kalimat kedua. Selanjutnya, menggunakan kata sifat, dia sangat pandai. Nah, pandai, gemar membaca dan menulis ada di paragraf kedua, kalimat kedua. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung ya. Kata penghubung ini berarti di sini oleh
Kartini memulai kehidupan baru, ia dipinang oleh Bupati Rembang. Nah, yang terakhir menggunakan kata yang menggambar kejadian di masa lalu, berarti di sini ditunjukkan dengan adanya tahun ya, pada suatu hari gitu ya. Oh, 12 November tahun 1903, berarti itu sudah pernah terjadi. Oke, bagaimana? Paham ya? Baik, Ibu akan membagikan kelompok. Yang pertama, Dewi Permatasari, Nindya Sari, Amelia Salisa, Nurica Sumardi Putri. Kelompok 2, Muhammad Hilal, Syakila Az-Zahra, Aliza Ar-Rahmi, Sarah Azalia. Menulis cerita teks sejarah tentang apa nih? Tentang Sultan Agung Tirtayasa atau Bapak B.J. Habibie? Sultan Agung Tirtayasa. Bu, tadi kan contohnya era Kartini. Kalau menulis teks cerita tentang sejarah Tanjung Lesung Banten boleh tidak, Bu? Boleh, Tanjung Lesung Banten kan? Boleh. Baik, kita buat kesepakatan untuk pengumpulan tugas, baiknya hari ini atau besok ya? Hari ini. Bagus, hari ini harus selesai ya. Silakan dikerjakan. Kelompok kalian membahas tentang apa? Sejarah SMK Kesehatan Letris Indonesia, Bu. Oke, sejarah berdirinya SMK Kesehatan Letris Indonesia. Bagus. Ini ada yang mau ditambah lagi? Coba dicek kembali. Coba kita baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks sejarah kami. Yang pertama itu mengenal Sultan Agung Tirtayasa, sejarah pahlawan nasional asal Banten. Yang pertama ada orientasi. Sultan Agung Tirtayasa adalah putra Sultan Abdul Malik Ahmad dan Rauh Mata Kusuma yang menjadi Sultan Banten periode 1640 sampai 1650. Ketika suatu hari ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan muda bergelar Pangeran Rauh atau Pangeran Dikati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai Sultan dengan gelar Sultan Abdul Fatih Abdul Fattah. Nama Sultan Agung Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa. Terletak di Kabupaten Serang, ia dimakamkan di Masjid Banten. Selanjutnya yang kedua ada komplikasi. Sultan Agung Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian, Sultan menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Selanjutnya yang ketiga ada solusi. Saat itu Sultan Agung Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Ia merupakan sultan yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Di bidang ekonomi, ia berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasihat sultan. Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan sekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Agung Tirtayasa.
Selanjutnya dari reorientasi. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 045 TK tahun 1970 tanggal 1 Agustus 1970. Namun Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya yaitu kaidah pembahasan. Yang pertama, menggunakan kata ganti. Ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi sultan muda bergelar Pangeran Rau atau Pangeran Dipta. Kata gantinya itu ada di kalimat ia. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Sultan Agung Tirtayasa adalah putra Sultan Abdul Mahali Ahmad dan Rau Martakusuma yang menjadi Sultan Banten periode 1640 sampai 1650. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Ia merupakan sultan yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Paragraf ketiga dan kalimat kedua. Menggunakan kata penghubung. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasihat sultan. Paragraf ketiga, kalimat keempat. Yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Ketika suatu hari ayahnya wafat, ia diangkat menjadi sultan muda bergelar Pangeran Rau atau Pangeran Dipati. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sejarah Mengenal Asal Mula Uang Rupiah. Orientasi. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia. Nama rupiah biasanya dikaitkan oleh banyak pihak sebagai pelafalan dari rupiah mata uang India. Tapi sebenarnya, menurut Adi Pratomo, salah satu peneliti sejarah uang Indonesia, rupiah diambil dari kata rupiah dalam bahasa Mongolia. Rupiah sendiri berarti perak. Memang sama dengan arti rupiah, tetapi rupiah sendiri merupakan pelafalan asli Indonesia karena adanya penambahan huruf H di akhir kata rupiah, sangat khas sebagai pelafalan orang-orang Jawa. Yang kedua ada komplikasi. Pada masa-masa awal kemerdekaan uang Republik Indonesia, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat murah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java Bank. Padahal, uang ori adalah uang langka yang sementara bernilai tinggi. Sebenarnya, ada banyak keraguan mengenai bagaimana Kilatnya masa yang ini mulai ada dan dipakai sebagai mata uang resmi. Pada masa setelah diresmikannya rupiah, masih ada 1B, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah, tetapi masih menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ori. Untuk mata uang yang sempat dipakai di Indonesia, mata uang ini adalah mata uang yang dikeluarkan pada masa RIS, Republik Indonesia Serikat, dan dikenal sebagai mata uang RIS. Mata uang ini masuk dalam sejarah perkembangan mata uang Indonesia sebagai pengganti sementara rupiah. Yang ketiga, solusi. Setelah masa RIS berakhir, mata uang Indonesia kembali menjadi rupiah. Sebagai mata uang resmi Indonesia, rupiah kemudian dikeluarkan dan dikontrol oleh Bank Indonesia. Semenjak Bank Indonesia secara resmi dijadikan sebagai bank sentral dan diberi kewenangan penuh untuk mengatur perdagangan negara pada 1 Juli 1953, rupiah diberi kode atau simbol yang digunakan pada semua uang kertas dan uang bank berupa Rp. Tidak diakui oleh semua pihak. Semenjak dipakainya rupiah sebagai mata uang resmi, rupiah berulang kali mengalami penurunan. Yang keempat, reorientasi. Bagaimanapun, rupiah merupakan sebuah cerminan dari bangsa Indonesia. Ketika mendengar kata rupiah, hal yang langsung terpikirkan adalah Indonesia. Jelas, karena rupiah adalah milik Indonesia saja dan tidak ada negara lain yang memiliki rupiah. Sebagai salah satu kebangsaan negara, sudah semestinya rupiah juga dijunjung tinggi. Rupiah sudah selayaknya diakui, dibanggakan, dan dijaga oleh setiap warga negara Indonesia. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata benda. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia. Paragraf pertama, kalimat pertama.
Yang kedua, menggunakan toko sentral. Setelah masa risk berakhir, mata uang Indonesia kembali menjadi rupiah. Paragraf kedua, kalimat pertama. Yang ketiga, menggunakan kata sifat. Ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat murah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh di Java Bank. Paragraf kedua, kalimat kedua. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Rupiah sudah selayaknya diakui, dibanggakan, dan dijaga oleh setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, menggunakan kata yang menggambarkan kejadian masa lampau. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang rupiah, tetapi masih menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ori. Paragraf kedua, kalimat pertama. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk memberi tanggapan kepada kelompok 1. Menurut kelompok kami, kelompok 1 presentasinya sudah bagus, bahasa yang dipakai bahasa yang baku, dan pembagian tugasnya jelas namun terlalu singkat. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik, saya akan mengumumkan nilai terbaik dari kalian yang sudah tampil ya. Kelompok terbaik dengan nilai paling tertinggi yaitu diraih oleh kelompok 2. Ya, kelompok 2 meraih nilai tertinggi karena tadi dijelaskan mulai dari struktur orientasi, komplikasi, solusi, dan reorientasi secara detail, secara jelas, juga menyebutkan nama sumber ya, observasinya dari mana. Oke. Kelompok 1 juga sebetulnya bagus, hanya materinya lebih sedikit. Itu saja ya. Oke. Baik, Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok 2. Ya, diterima ya. 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 Ya, bagaimana kelompok 2 setelah kalian mengerjakan menulis teks-teks sejarah, pengalamannya bagaimana? Pengalamannya sangat menarik dan kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Terus juga kita lebih bisa menghargai jasa para pahlawan. Oke, baik. Itu siapa yang tidur? Mayeza. Mayeza, kenapa kamu tidur? Ngantuk ya? Iya. Iya, coba dikerjakan ya latihan soalnya ya. Iya, Bu. Baik, semuanya sudah mengerjakan ya. Di sini nilainya Nurica 100, Tivina 100, Amelia 100, Rabia 100, Nindya 100, Syakila 80, Dewi 100, Erliana 100, Salwa 100, Anissa 80, Syashi 80, Sarah Azali 80, Amanda 100, Kaila 100, Amanda Aulia 80, Hayaroh 100, dan NG 80. Baik, semuanya alhamdulillah sudah di atas KKM ya. Oke, tepuk tangan yang untuk semuanya. Ya, silakan sesi simpulkan pertemuan kita hari ini. Jadi hari ini kita membahas tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menyajikan suatu peristiwa secara urutan waktu. Strukturnya ada orientasi, solusi, komplikasi, dan reorientasi. Kaidahnya yaitu menggunakan kata benda, kata ganti, kata sifat, dan kata konjungsi. Jadi saat kita ingin menulis teks cerita sejarah harus memperhatikan struktur, konjungsi, dan ejaan bahasa yang benar, Bu. Bagaimana pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah menyenangkan ya. Semua paham? Alhamdulillah. Baik, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teks editorial. Jadi tugasnya pertemuan selanjutnya kalian membawa satu koran, ya. Paham? Oke. Kalian ini adalah anak-anak yang hebat. Karena setiap orang itu tidak ada yang bodoh, namun hanya malas. Rasa malas itu yang harus kita lawan. Karena setiap kalian ini memiliki potensi, dan potensi itu harus kita gali serta harus kita asah untuk menjadi orang yang sukses. Oke, ya silakan Fatan untuk memimpin doa untuk doa penutup. Untuk hari ini
pembelajarannya sudah selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.